شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا جزاك الله خير وعلمنا ما ينفعنا. Yang lainnya, cetakan yang lain. وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, mensikapi kedatangan Paus Fransiskus, hadahullah ila Islam, maka para duat ahli sunnah salafiyin memberikan masukan kepada kita agar kita menyampaikan tentang bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis tentang Nabi Isa. Di dalam mukadimah perlu saya sampaikan bahwa di dalam pembahasan keyakinan itu wajib menggunakan wahyu, sebab akal itu hanya bisa merumuskan apa yang dilihat oleh mata atau yang dirasakan oleh panca indera seperti pendengaran atau perasaan. Sedangkan dalam masalah keyakinan yang benar, maka itu harus berdasarkan wahyu. Karena keyakinan ini masalah gaib, dan masalah gaib itu harus landasannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan yang sahih. Sebenarnya bukan hanya dalam masalah akidah, juga dalam masalah fikih. Semua madhab itu pasti menggunakan dalil Quran dan Sunnah. Ijma' itu kesepakatan, itu juga landasannya Quran Sunnah. Qiyas juga landasannya Quran Sunnah. Wallahi kalau misalnya ada orang mengatakan saya mau bikin fikih berdasarkan akal, akalnya siapa yang mau dipakai? Mau bahas fikih misalnya tentang najis, persoalan najis, atau tentang masalah wudu, tayamum, mandi junub, tentang sholat, zakat, landasannya akal, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima ya. Bagaimana akal siapa yang mau dipakai untuk merumuskan tentang rukun wudu, syarat wudu, sunnah wudu, kewajiban wudu, sunnah wudu? Akalnya siapa yang mau dipakai? Pasti ditolak oleh manusia. Begitu pula dalam masalah akidah. Tidak boleh orang mengedepankan pakai akal di dalam merumuskan akidah, keyakinan. Maka Rasulullah SAW berpesan, taraktu fikum amran, wa fi riwayah syai'ain lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dan dalam
yang lain. Yaitu Nabi SAW menyatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dalam sebuah riwayat, dua sesuatu. Tidak akan sesat kalian jika berpegang dengan dua hal itu. Itu kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Maka agama Islam ini landasannya yaitu fondasinya Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para sahabat. Contohnya dalam masalah keyakinan, bagaimana pandangan Al-Quran dan Sunnah tentang Nabi Isa alaihissalam. Iya, Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam Al-Quran secara umum bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengambil anak, tidak pernah melahirkan anak, dan tidak pernah dilahirkan oleh siapapun. Allah itu tidak punya anak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ikhlas yang hampir tiap hari kita baca itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi, dia Allah itu satu, zatnya satu, bukan dua, apalagi lebih dari dua. Satu zatnya. Allahus samad. As-samad itu maknanya panjang, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan para ulama ahli tafsir. Ringkasnya yaitu bahwa makna as-samad adalah zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk, karena Allah itu maha kaya secara mutlak. Maka makna as-samad alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiq fi jami' hajatihim, yaitu makhluk, seluruh makhluk itu minta sama Allah ya untuk keperluan hajat mereka dan kebutuhan mereka. Itulah makna as-samad. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan lam yalid, bahwa Allah Ta'ala itu tidak melahirkan anak, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan oleh siapapun. yakni Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Sebab kalau Allah punya anak dan orang tua, berarti zat anak dan orang tua itu seperti Allah. Berarti Allah lebih dari satu. Maka Allah menegaskan setelah menetapkan bahwa dirinya itu satu, maka Allah meniadakan anak dan orang tua bagi dirinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding atau sekufu dengannya. Yani Allah tidak punya istri dan tidak ada tandingan. Gitu jemaah sekalian. Barakallahu lana wa lakum. Dan juga di dalam surat Maryam, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani 'abda. Mereka orang-orang musyrikin berkata, baik dari bangsa Arab maupun selain Arab, karena dulu orang-orang Quraisy dan sebagian yang lainnya dari bangsa Arab ketika zaman jahiliyah, mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak perempuan, dan anak perempuannya itu malaikat. Sedangkan orang Nasrani dan Yahudi mengatakan bahwa Allah punya anak. Kalau Nasrani mengatakan Nabi Isa sebagai anaknya, kalau si Yahudi mengatakan bahwa anaknya Allah itu Uzair ibnullah, kata mereka. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa qalu, mereka berkata, ini orang musyrikin, baik ahlul kitab Yahudi dan Nasara maupun penyembah berhala, ittakhadha ar-rahmanu walada,
bahwa Allah yang Maha Penyayang telah mengambil anak. Maka Allah jawab, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan dosa yang sangat besar. Takatus samawat yatafattarna minhu. Hampir langit-langit itu runtuh. Wa tanshaqqul ardh, dan hampir bumi itu terbelah. Dan mutakhirrul jibal hadda, dan gunung-gunung longsor. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Penyayang mengambil anak. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan takatus samawati tafattarna minhu, bahwa langit dan bumi dan gunung itu marah ketika di bumi ada manusia mengatakan bahwa Allah punya anak. Jadi langit sama bumi berbicara. Langit berbicara, kenapa itu di bumi itu ada yang mengatakan Allah punya anak? Hampir rontok langit itu. Marah, karena marah sama orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Lah kalau langit, bumi, gunung aja marah, harusnya kita orang Islam ini yang punya keimanan dalam hati itu harusnya marah dengan kesyirikan. Harusnya gitu. Karena itu selemah-lemahnya iman itu. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya kalau mampu, karena dia penguasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak sanggup dengan tangan, maka dengan lisannya. Ini menasihati. Jika tidak sanggup, fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya, yakni membenci kemungkaran itu. Wa dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Paling lemah sudah itu. Lah kalau orang mencium tangannya paus, lah iku opo imani, diimani. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi ya kawan, kemudian mana tadi ya kawan? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang mengambil anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak pantas Allah mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi ya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Kemudian jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menegaskan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, maka dia kafir. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah 72, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi orang Nasara itu ada beberapa keyakinan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang kedua mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Ya, ada lagi yang mengatakan Nabi Isa itu bagian daripada 3 oknum Tuhan. Nanti akan kita bawakan dalilnya semua menurut Al-Quran. Allah yang memberitakan itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, yakni Isa, Nabi Isa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "U'budullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum. Dialah Rabb yang menciptakan aku dan menciptakan kalian.
Innahu may yusyrik billah, sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, yang berbuat syirik sampai mati dia nggak tobat, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, yakni musyrik. Kenapa orang musyrik itu zalim? Inna syirka la zulmun azim, sungguh syirik itu kezaliman yang paling besar. Karena arti al-zulmu, kezaliman itu wad'u syai' bi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu di pada tempatnya. Ketika orang musyrik mendudukkan makhluk pada derajat ketuhanan, itu syirik. Berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah. Itulah arti syirik, menjadikan makhluk sama dengan Allah, kemudian beribadah kepada makhluk itu. Itulah hakikat syirik dalam ibadah. Makanya syirik itu definisinya sarful ibadah li ghairillah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Makanya mereka kalau berdoa mengatakan wahai Tuhan Yesus, syirik hal. Dan itu dosa yang paling gede, kezaliman yang paling besar. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, baik paus atau selain paus, maka dia kalau nggak tobat dari syirik masuk neraka selama-lamanya, haram masuk surga. Ini harus kita yakini ya kawan. Ini Quran ini. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan neraka ini ya, bagi orang Nasoro. Disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi buku Targhib wa Tarhib itu karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Kemudian ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah menjadi dua buku. Yang satu Sahih Targhib 3 jilid, yang kedua Dhaif Targhib 2 jilid. Nah di jilid yang ketiga di bagian akhir itu judulnya tentang kiamat, peristiwa kiamat. Di situ dibawakan riwayat dari sahabat Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari. Yang saya ingat 3 sahabat itu meriwayatkan dari Nabi SAW. Di situ ada judul pasalnya adna ahlul jannah manzilah. Ini orang yang masuk surga yang paling terakhir dan paling rendah kedudukannya di surga. Itu judulnya, judul bab atau pasalnya itu. Terus dibawakan hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya di situ ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa nanti manusia waktu itu ketika di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di situ ada kalimat yuqal au qila, yuqal yaumil qiyamah, dikatakan pada hari kiamat. Ini Allah yang berfirman. Allah taala berfirman, alaysa minal adl. Begitu riwayat. Alaysa minal adl an tatba' kullu imri'in, wa fi riwayah an yatba' kullu imri'in, wa fi riwayah an tatba' kullu ummatin bima kanat ta'bud fi dunya. Bukankah sebuah keadilan setiap orang hari ini di padang mahsyar harus bergabung dengan sesembahan masing-masing? Maka semua manusia mengatakan bala, iya, itu keadilan. Maka yang dulu di dunia menyembah sapi, Allah ciptakan sapi saat itu, gabung sama sapi. Yang menciptakan pohon, yang menyembah pohon, Allah ciptakan saat itu pohon, gabung sama pohon. Yang menyembah batu, Allah ciptakan batu saat itu, sehingga mereka bergabung sama batu. Yang menyembah Isa di dunia ini Nasara, maka Allah ciptakan syaitan Isa. Maknanya Allah ciptakan dari syaitan mirip seperti Nabi Isa, dirubah bentuknya jadi Nabi Isa, wajahnya mirip seperti Nabi Isa.
Begitu maksudnya. Syaitan itu redaksi hadisnya begitu. Syaitan Isa. Ini syaitan Allah ciptakan dari syaitan mirip seperti Nabi Isa. Maka orang Nasoro semua gabung sama dia, sama syaitan ini yang mirip seperti Isa. Dia dulu di dunia menyembah Uzair. Uzair itu seorang nabi, disembah sama orang Yahudi. Maka Allah ciptakan syaitan dari syaitan yang mirip seperti Uzair. Dah. Setelah itu ada di situ muslimun, munafiqun, jadi satu. Lalu Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada itu apa namanya? Musyrikun yang menyembah berhala untuk berangkat menuju Fata Morgana karena mereka kehausan semua. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang kafir dikirim ke neraka jahanam berombong-rombongan. Ya, termasuk penyembah sapi, penyembah matahari, penyembah bulan, semua yang menyembah selain Allah di dunia itu semua digiring ke neraka berombongan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara dan musyrikin, mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka itu sejelek-jelek makhluk. Penyembah musyrikun wathaniyun, penyembah berhala sudah masuk neraka. Tinggallah Yahudi, An-Nasara, Muslimun, Munafiqun. Begitu lafadznya, hadisnya. Maka Allah bertanya kepada Yahudi, "Mata tantadzirun?" Apa yang kalian tunggu? Nas yadhhabun. Mereka sudah pada pergi. Kata mereka, "Al-ma'ir atishna fasqina." Kami menunggu air. Kami haus ya Rabb. Beri kami air. Kami ingin minum air. Mereka kehausan. Benar apa kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda." Surat Maryam. Pada hari kiamat kami akan giring orang-orang kafir ke neraka jahanam, ke neraka dalam keadaan apa? Haus. Haus. Wirda itu artinya haus. Kemudian ala taridun, kata Allah Azza wa Jalla, kenapa kalian enggak pergi ke Fata Morgana itu? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Tentang Fata Morgana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin an-nur kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma. Orang-orang kafir menyangka bahwa neraka itu seperti Fata Morgana, kasarab, Fata Morgana. Kenapa kalian tidak pergi ke sarab Fata Morgana itu? Yahsabuhu adh-dhama'anu ma. Orang-orang yang haus menganggap bahwa Fata Morgana itu adalah air. Begitu mereka menuju ke sana, tidak mendapati air. Yatasaqatuna finnar. Mereka berjatuhan di neraka. Kemudian Nasara, ada tantadzirun. Kenapa kalian nunggu siapa? Kata Allah Azza wa Jalla. Maka orang Nasara mengatakan, "Atishna ya Rabb, fasqina." Kami haus, beri kami air. Ala taridun. Kenapa kalian tidak pergi sana Fata Morgana? Akhirnya mereka pergi ke Fata Morgana. Nasara semua yang menyembah Nabi Isa di dunia.
yatasaqatuna finnar. Itu berita dari Nabi SAW. Maka mereka berjatuhan di neraka jahanam selama-lamanya. Iya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, orang muslim dan munafik. Singkat cerita, Allah Azza wa Jalla akhirnya menampakkan petisnya. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu Allah menampakkan petisnya. Ini ingat-ingat ayat ini ya. Dan ini orang muslim akan mengingat ayat ini pada hari kiamat. Maka ketika orang muslim melihat betis itu Allah, maka orang muslim sujud semuanya. Tapi orang-orang munafikin dan orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat, tidak bisa sujud. Allah Ta'ala menyatakan yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari Allah menampakkan betisnya, maka mereka diperintah untuk sujud dan mereka tidak bisa sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Maka mereka ketakutan dan penuh kehinaan di wajah mereka. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu mereka disuruh untuk sujud, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak mau salat. Ya, enggak mau salat. Maka mereka tidak bisa sujud. Sehingga setiap mau sujud delosor mereka, delosor, tengkurap. Orang Islam yang di dunia salat rutin, rajin sampai mati, mereka bisa sujud. Orang munafik enggak bisa sujud. Kemudian mereka semua diperintahkan menuju jembatan, muslim dan munafik. Karena yang musyrikun sudah masuk neraka. Yang muslim dan munafik semuanya digiring menuju jembatan yang dibawanya neraka jahanam. Adaqqu minasy-sya'b. Jembatan itu lebih tipis daripada satu helai rambut. Wa ahaddu minas-sayf. Dan dia lebih tajam daripada pedang. Wa yadahdun mazillah. Dan dia licin dan menggelincirkan. Wa ala jambataiha kadhalib wa hasak mushwaika ka hasak as-sa'dan. Di kanan kirinya jembatan itu ada duri-duri dari besi. Mirip bentuknya seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan yang benar itu bentuknya itu begini, bagian batang bawahnya itu. Durinya itu seperti jari saya ini yang ditekuk begini. Itu bentuknya besi, durinya seperti itu. Ghaira la ya'lamu qadruha illallah. Tidak ada yang tahu bagaimana besarnya itu di kanan kiri jembatan itu pada hari kiamat kecuali Allah. Orang Islam terbagi tiga. Najin musallam, ada yang langsung cepat masuk melewati jembatan itu dengan amal solehnya yang banyak, akhirnya dia sampai di depan pintu surga, tidak luka sama sekali. Yang kedua makhdush, najin, luka-luka dia, kena duri tadi itu, tapi selamat dia. Yang ketiga magdus, fitnar, dia tertimpa besi itu, duri itu, dan nyemplung ke neraka. Ini orang Islam, apalagi munafik. Yang munafik ini, yang pura-pura Islam ini, itu tidak mendapatkan cahaya sama sekali, nol amal solehnya, karena dia kafir sebenarnya, pura-pura Islam. Ya masuk neraka. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sungguh orang munafikin di jurang neraka yang paling bawah, dasar jurang neraka yang paling bawah. Nah sekarang kita kembali kepada Nabi Isa. Dalam surat Al-Maidah ayat 73, Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga oknum. Nah ini ya. Jadi ada orang Nasara mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari tiga oknum. Dan tiga oknum ini khilaf, ada dua pendapat dari mereka. Yang pertama ini jelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, Allah disebut ada bapak, ada ibu yaitu Maryam, ada anak yaitu Isa. Pendapat yang kedua, bapak, kemudian anak yaitu Isa,
Kemudian yang ketiga yaitu Rohul Kudus. Rohul Kudus ini gak jelas ini siapa ini. Pokoknya bukan Maryam. Jadi ada dua pendapat mereka. Dari mana dalilnya? Gak punya dalil mereka. Dari Quran wala Sunnah, tidak punya dalil dari Injil wala Taurat, tidak ada dalil dari langit. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Walaqad jaa'a min rabbihimul huda. Padahal telah datang dari Rabb mereka petunjuk, yaitu wahyu. Karena keyakinan harus landasannya wahyu, bukan prasangka, perasaan atau hawa nafsu. Kemudian jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 73, telah kafir. Nah, inilah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 oknum. Kalau dalam bahasa Indonesia Trinitas. Kalau orang Nasara, dulu kita waktu belajar Kristologi ya, dari ustaz-ustaz pakar Kristolog. Kalau orang pastor-pastor kalau ditanya, kenapa kalian mengatakan Allah itu 3? Apa dalil kalian? Di Injil nggak ada. Maka mereka jawab pakai akal. Dalilnya apa? Nescafe 3 in 1. Ada kopi, ada pemutih itu apa namanya? Creamer, ada gula. Dalilnya akal. Kopi. Gimana menetapkan keyakinan ya pakai dalil akal? Itu. Lah kalau kita baca jahe apa? Lah 4 in 1. Tambah jahe tambah madu lagi. Wah, saya enggak enak rasanya kopi madu ya. Itu dalil akal. Enggak bisa diterima. Dalil itu dari wahyu. Nah, ini pedoman penting ini ya jamaah. Baik, kita kembali kepada ayat ini. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada sembahan yang benar kecuali satu sembahan, yaitu Allah. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Sungguh-sungguh mereka akan merasakan apa dari mereka itu siksa yang menyakitkan. Kemudian Allah Ta'ala memberitakan tentang percakapan antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Isa. Ya, ini Quran aja dulu kita. Ya. Pada hari kiamat. Di awakhir surat Al-Maidah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allah, ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Ya ikhwan, kenapa kok Isa putra Maryam ibunya? Kok tidak bapak? Ya dia gak punya bapak memang. Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Isa memang tanpa bapak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan tentang penciptaan Nabi Isa tanpa bapak tapi ada ibu, itu seperti Nabi Adam. Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Allah Ta'ala ciptakan itu Nabi Adam dari tanah, dibentuk dari rambut sampai kakinya dengan kedua tangannya Allah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, hiduplah kamu wahai Adam. Hiduplah dia. Begitu pula dalam sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya datang malaikat meniupkan roh di depan Maryam. Masuklah roh itu lewat kemaluannya dan kemudian ke rahimnya Maryam. Hamillah Maryam tanpa suami. Masih gadis dia. Ditakdir diuji oleh Allah dengan hamil Isa tanpa suami. Baik, maka disebut oleh Allah, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu pernah berkata kepada manusia, yakni di dunia,
ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikanlah aku wahai manusia dan umiku, ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Apakah itu yang kau ucapkan? Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah dari segala tandingan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu, jika aku pernah mengatakan demikian yang kau sampaikan tadi, faqad alimta, kau sudah tahu pasti. Ta'lamu ma fi nafsi, kau mengetahui yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui semua perkara yang gaib. Setelah itu Allah menyatakan pada ayat berikutnya, ayat 117, ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka, ini Bani Israel waktu di dunia, illa ma amartani bih, kecuali yang kau perintahkan kepada aku untuk disampaikan. Apa itu? Ani abudullah, agar kalian hanya beribadah hanya kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, dialah yang menciptakan aku dan yang menciptakan kalian wahai Bani Israel. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, selama aku hidup aku menjadi saksi apa yang mereka lakukan, ya, selama aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, ketika kau angkat aku, kau tidurkan aku ke langit, ya, nanti akan dijelaskan dalam surat An-Nisa. Ketika kau wafatkan, ini kau tidurkan aku, kunta antar raqiba alaihim, kau yang mengawasi mereka, Bani Israel itu. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan kau menyaksikan segala sesuatu. Dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Isa ke sisinya, karena Nabi Isa mau dibunuh sama Romawi, tentara Romawi atas suruhan Yahudi dari Bani Israel. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Nisa, ya kawan, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam semasa hidupnya itu sezaman dengan ini sama Nabi Yahya, bersahabat kedua, dan mereka saudara sepupu. Kemudian semasa hidupnya Nabi Isa dan Maryam itu keduanya tidak merasa nyaman karena disakiti sama Bani Israel, kaumnya Yahudi menyakiti Nabi Isa. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina. Kalau orang zaman sekarang bilang mengenai pelacur, itu kan kalimat yang sangat buruk, penghinaan yang luar biasa. Sedangkan umiknya Nabi Isa dibilang baghiyah, pelacur. Astagfirullah. Kalau bahasa Malangnya lonte, ini jelek banget, ya kan? Nah, nanti akan dibantah oleh Nabi SAW kalimat mereka. Baik, akhirnya hidupnya berpindah-pindah, Nabi Isa sama umiknya berpindah-pindah. Nah, orang Yahudi melapor kepada pimpinan atau amir gitu ya, yang tunduk kepada Romawi. Wah, ini ada orang ini penjahat, teroris, ya, dia merusak agama dan lain sebagainya, namanya Isa. Akhirnya terpengaruh ini orang-orang Romawi. Akhirnya ngirim tentara mengepung tempat Nabi Isa dan murid-muridnya di rumah itu. Nabi Isa diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, akan ada penjahat yang mau menangkap kamu. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Tapi sebelum Nabi Isa didatangi oleh malaikat yang bersayap dan dia diangkat ke langit, ya, oleh malaikat, itu Nabi Isa menawarkan kepada murid-muridnya, habis sih waktu itu, siapa di antara kalian yang mau dijadikan wajahnya seperti aku, mirip, dan dia akan dibunuh oleh penjahat ini yang ada di luar. Aku, kata anak muda itu, yang paling muda di situ. Diulang lagi sama Nabi Isa, anak itu menjawab lagi sampai 3 kali. Ya sudah, akhirnya dia itulah dirubah wajahnya mirip seperti Nabi Isa.
Dan Nabi Isa naik ke atap, kemudian dibawa malaikat ke langit. Hidup sampai hari ini Nabi Isa. Dan nanti Nabi Isa akan turun alaihissalam untuk menyelesaikan tugas atas perintah Allah, yaitu menghancurkan salib, membunuh babi, dan tidak menerima jizyah. Artinya kalau ada orang musyrik kafir datang kepada beliau, ditawari masuk Islam, masuk Islam aja selamat. Kalau dia nggak mau masuk Islam, mati dia. Menghirup nafasnya Nabi Isa, meninggal dia. Yadzub kalmil filma, dia akan lenyap, ini mati seperti air garam yang larut di dalam air. Dia tidak menerima jizyah. Jadi saya terima jizyah misalnya sekian dalam setahun, yang penting kamu tetap musyrik. Oh, enggak terima itu Nabi Isa. Iya, di zamannya begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu ya akhi, baru kita lanjut sedikit. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Surat An-Nisa ayat 157. Mereka orang-orang Nasara berkata bahwa orang Yahudi berkata bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, utusan Allah. Maka Allah jawab, wa ma qataluh, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak mau nyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan salah satu dari muridnya Nabi Isa mati syahid, dibunuh sama para pembunuh itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, orang-orang berselisih tentang masalah ini mereka dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilm,
Mereka tidak punya ilmu yakni dari langit tentang bahwa Nabi Isa dibunuh itu. Illa tiba'adhan, hanya mengikuti prasangka, perasaan. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Allah menegaskan ini ya. Bar rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha hikmah dalam setiap perbuatan dan ucapannya. Dan ya ikhwani, jarak antara Nabi Isa diangkat ke langit ya atas perintah Allah lewat malaikat sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW itu jaraknya itu kata Ibnu Katsir 600 tahun, 6 abad. Jadi selama 6 abad itu tidak ada Rasul, sehingga banyak orang sesat. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW ketika diutus itu, seluruh manusia di bumi waktu itu, Arab maupun non-Arab, itu semuanya musyrikun, kecuali baqaya min ahli kitab, sisa dari ahli kitab sedikit yang bertauhid, sedikit yang mengikuti Nabi Isa dari kalangan Bani Israil yang masih bertauhid, sedikit. Dan itu diakui oleh sejarah Nasrani, yaitu pada tahun bahwasanya pada tahun 325 Masehi itu ada pertemuan di kota Nisia. Itu tercatat dalam sejarah, otentik itu. Di situ ada pertemuan dua kelompok pastor, mayoritas pastor Trinitas, sedikit dari pastor yang bertauhid. Nah, voting akhirnya yang menang mayoritas Trinitas. Setelah itu didukung sama Raja Romawi waktu itu. Raja Romawi itu bukan Nasrani agamanya, bukan, cuma dia mendukung kelompok mayoritas yang Trinitas itu. Akhirnya disepakati, dan itu tercatat dalam sejarahnya mereka, bahwa waktu itu Isa yang mereka namakan Jesus atau Yesus, karena dalam bahasa Inggris itu tidak ada huruf ain, jadi yang paling dekat itu G, Jesus, tidak fasih udah. Kemudian orang Indonesia kesulitan bilang G, sing gampang Yesus, ngono. Jadi sebenarnya yang benar itu Isa, itu yang paling fasih, yang paling benar. Maka Raja Romawi waktu itu mendukung diangkatnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau Tuhan pada tahun 325 itu. Padahal gampang saja untuk membantah ijma, konklusi mereka itu, yaitu lah sebelum tahun 325 itu Nabi Isa sebagai apa coba? Kalau diangkat sebagai Tuhan tahun itu dengan kesepakatan mereka, lah sebelum itu jadi apa dia? Mereka nggak bisa jawab. Itu yang bikin Bu Irene Handono dan lain-lainnya itu masuk Islam, karena ketika ada pertanyaan seperti itu, pastor nggak bisa jawab. Sebelum diangkat jadi Allah dan anak Allah pada waktu itu tahun 325, itu sebelum itu jadi apa Nabi Isa? Gak bisa jawab mereka. Gitu ya kawan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anni rasul, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasul wa anna Isa abdullah rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min wal jannah haq wal nar haq adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang bersaksi dengan lisannya dan dibenarkan oleh hatinya bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah, dia bukan Tuhan, dan dia utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul. Dia adalah hamba Allah dan dia utusan Allah. Hamba Allah sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa dia Tuhan atau anak Tuhan. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia itu adalah hamba Allah yang taat, dan dia adalah utusan Allah. Ini sebagai bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak zina. Dia adalah utusan Allah, terhormat dia.
bagi Bani Israel. Ya. Kemudian wa kalimatuhu, dan kalimat Allah yaitu kalimat kun yang Allah firmankan kepada Maryam, yaitu jadilah engkau wahai Isa dalam perut Maryam, ya, fayakun, maka jadilah dia sehingga Maryam hamil. Wa ruhum min, dan juga ruh nyawa yang ditiupkan itu ciptaan Allah, minhu, ini dari Allah azza wajalla, sebagaimana para ruh dan nyawa-nyawa seluruh makhluk itu Allah yang menciptakan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah masukkan dia ke dalam surga dengan amal soleh yang dia lakukan. Kalau dia cuma mengamalkan yang wajib saja tanpa sunnah, dan dia meninggalkan yang haram, masuk surga dia. Apalagi dia mengamalkan yang wajib dan sunnah. Ya, nah jelas sudah ya kawan. Al-Quran dan sunnah ini baru sebagian kecil ini, masih banyak lagi ayat. Belum dalam surat Maryam, ya, surat Ali Imran yang membahas tentang Maryam dan Nabi Isa, itu lebih jelas lagi. Ini bukti minimal ya 2 jam lah, sebenarnya 2 jam untuk membahas satu persatu dalil ayat Quran dan hadis tentang Nabi Isa dan Maryam. Antum bisa bayangkan, ada surat namanya Maryam. Subhanallah, lengkap penjelasannya. Bagaimana detik-detik dia melahirkan dan kisah dia ketika melahirkan itu, masya Allah, semuanya dijelaskan rinci dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis Nabi SAW. Jadi secara keyakinan kita meyakini bahwa keyakinannya Paus dan pengikutnya itu keliru, salah. Nah sekarang bagaimana dengan muamalat? Nah bab muamalat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk muamalat. Muamalat itu artinya urusan dunia seperti jual beli, sewa menyewa, ya, atau hubungan diplomatik. Boleh, itu urusan dunia. Tapi sebenarnya dalam Islam itu ada syarat-syaratnya. Muamalat, hubungan jual beli dan lain-lain dengan orang kafir itu ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, mereka tidak boleh memurtadkan orang Islam. Tidak boleh. Makanya karena ini tugasnya pemerintah ya untuk mencegah kristenisasi dan pemurtadan, maka tugasnya para dai ini cuma menerangkan apa kesalahan orang-orang Nasrani itu secara keyakinan, apa kesalahannya Yahudi, apa kesalahannya orang musyrik. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kita semua keteguhan di atas Islam sampai mati. Maka nanti biidznillah, nanti di padang mahsyar kita semua akan menyaksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti mereka orang-orang Nasara akan dikumpulkan dengan syaitan yang mirip seperti Nabi Isa. Kemudian mereka akan masuk neraka, disaksikan oleh kaum muslimin di padang mahsyar biidznillah ta'ala. Ya, maka sabar antum di atas Islam, jangan murtad sampai akhir hayat. Walaupun dikasih sama Nasoro Indomie atau lebih daripada Indomie, jangan murtad. Isbir. Dulu pernah saya di Libya, Jakarta. Waktu itu ada Syekh Abdurrahim At-Tahan, rahimahullah, sudah meninggal. Waktu itu saya kan ditawari, ada seorang menawari saya untuk jadi TKI. Saya waktu itu sedang kuliah di Libya. Ada yang nawari, orang Saudi. Terus saya minta nasihat sama Syekh Abdurrahim At-Tahan. Syekh, ini sedang belajar di Libya, di syariah waktu itu. Tapi ada orang Saudi nawari saya jadi TKI, kerja di tasjilat. Tasjilat itu rekaman. Kata beliau, jazakallah khair ya, jangan pergi, jangan kamu jadi budak di sana. Kata, kamu jadi budak di situ tuh. Ya, jadi TKI kan berat ya kawan. Wallah, antum di sini makan tanah, tapi antum tetap belajar agama,
itu lebih mulia daripada jadi budak. Wallah, itu nasihat sangat luar biasa ya bagi saya. Akhirnya saya nggak mau jadi TKI waktu itu. Akhirnya terus belajar. Akhirnya Allah ganti, diterima di Madinah. Memang saya punya keinginan untuk haji dan umrah waktu itu, karena salah satu caranya kan bisa jadi TKI gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah ganti yang lebih baik, diterima sebagai pelajar. Nah ini ya ikhwani, jadi apalagi murtad, jangan. Saya ingat itu perkataan Syekh Abdurrahim At-Tahan, walaupun antum makan tanah, gak usah makan itu Indomie dari dia. Kita orang bisa beli Indomie sendiri atau yang lainnya, ya kan? Bertahanlah di atas Islam sampai mati. Biidznillah taala. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu